Oke, ketemu lagi ya. Kayak nunggu bisul pecah setelah 2 bulan. Tahu kan maksud saya? Akhirnya Roy Suryo merasakan dinginnya sel tahanan Polda Metro Jaya. Waduh, ini bukan karena orang lain ya. Ini adalah hasil dari ulahnya sendiri. Ya, akhirnya Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo buntut dari status tersangkanya yang sudah berlangsung hampir kira-kira 2 minggu ini. 20 hari ke depan, Roy nggak bisa lagi kongko bareng bestinya. Karena bestinya sekarang adalah para tahanan lain di Polda Metro Jaya. Ya, Roy bisa jadi saat ini sedang berkumpul bareng kriminal lainnya yang tentu saja ini sangat memprihatinkan. Sedih kita melihatnya. Ketika seorang mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang nggak bisa olahraga itu, karirnya tambah suram karena kesenggol pasal berbahaya, yaitu menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Pak Kombes Zulpan dalam konferensi pers barusan Jumat malam ya tepatnya, ada 3 pasal yang disangkakan. Ya, Roy Suryo dijerat mulai dari pasal 28 ayat 2. Ini ngeri nih, pasal atau juntonya pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE. Undang-undang yang dimana katanya Roy Suryo ini ikut membidani. Bayangkan, orang yang membidani terbitnya atau keluarnya Undang-Undang ITE sekarang terjerat kasus ITE. Ancamannya 5 tahun penjara. Dan ada lagi pasal yang lain, yaitu pasal 156A KUHP, ancamannya 6 tahun penjara. Dan atau ada pasal lain lagi, yaitu pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana yang ancamannya 2 tahun penjara. Ngeri ya? Satu aja udah bisa bikin lemes. Ini 3 pasal. Ya, Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya usai ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Polisi melakukan penahanan karena khawatir si Bung Roy ini akan menghilangkan barang bukti. Sejumlah barang bukti diamankan polisi. Roy Suryo ini ditahan mulai malam ini ya. Ada beberapa barang bukti katanya. Apa aja sih barang buktinya? Mungkin apakah termasuk penyangga leher? Ya paling mungkin handphone, akun Twitter, atau mungkin laptop dan lainnya ya, semacam itulah. Dan tentu saja panci nggak jadi barang bukti ya. Karena kasusnya beda. Kan katanya udah ingkrah juga kan. Ya, Roy mulai malam ini ditahan di Polda Metro Jaya supaya memudahkan proses penyidikan, pemeriksaan, dan sebentar lagi akan dilimpahkan ke kejaksaan kalau berkasnya sudah komplit. Nah, minggu lalu saat pemeriksaan yang berakhir dengan leher dibalut, Roy memang tidak ditahan karena alasannya sakit. Tapi prosesnya nggak berhenti ya, jalan terus. Lalu tersiar dokumentasi, ternyata Roy ini sudah sehat, sudah happy, tertawa bergembira, bahagia sekali. Waktu kemarin di acara komunitasnya dia. Dan kalau Jumat ini Roy dipanggil penyidik, itu karena memang sudah waktunya. Party is over. Nggak mungkin ngaku sakit lagi dong ya. Polri kan nggak mau ini kalah kan. Sebelum diperiksa penyidik, Roy diperiksa dulu di Pusat Kesehatan Polri. Hasilnya Roy sehat bugar. Abaikan soal penyangga leher. Itu kan cuman casing. Isinya sehat menurut dokter Polri. Ya karena sehat, lantas pemeriksaan dilanjutkan. Apa yang kurang dilengkapi, apa yang belum beres diberesi, ya seperti itulah. Dan karena ancaman hukumannya cukup tinggi, ditambah dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, maka malam ini Roy mendapat kehormatan untuk menginap di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Sama siapa? Ya sendirilah. Kan kuasa hukumnya ya harus pulang ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, karena besok libur. Agak ironis ya. Ya biasanya sih bisa dijenguk kan di waktu-waktu tertentu sesuai peraturan. Apakah Roy akan tetap pakai penyangga leher di tahanan? Nah, ini saya nggak tahu. Kalau fungsinya supaya nggak ngantuk, ya mungkin aja itu akan dipakai. Karena sesuai keterangan Polda Metro Jaya, Roy itu sehat lahir dan batin, sehat jasmani dan rohani. Ya nggak usah bersandiwara lagi Om Roy. Sudah lewat masa itu. Semua tahu sebenarnya bagaimana. Kalau lurus-lurus saja insya Allah dimudahkan lah Om. Udah, lemesin aja. Lihat itu sahabatmu, si Lai Ferdinand Hutaen. Udah kelar masalahnya, udah di luar, udah main tweet war lagi sama Kadrun.
Ya dibikin lancar-lancar saja lah. Kasih kemudahan aparat hukum melakukan tugasnya. Ya, sudahi aksi pura-pura. Kalau kemarin-kemarin misalnya ada ya. Kalau kemarin-kemarin itu misalnya acting itu disudahi kalau misalnya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Perbanyak ibadah di dalam Om, bergaul dengan yang lain. Jangan nyinyir dengan rekan tahanan lain. Nanti bonyok. Jangan belajar kriminal dari tahanan lain ya. Nggak boleh. Ya, perbanyak doa malam. Karena doa malam konon sangat mujarab. Semoga dipercepat proses sidangnya, putusannya, dan juga masa hukumannya. Kembali nanti ke pangkuan keluarga, kembali menata hidup lebih baik. Dan jangan pernah dendam Om. Karena dendam itu menggerogoti hati dan menghabiskan energi. Silakan sih kalau mau dendam ke Eko. Soalnya Eko orangnya nyantai. Iya, jangan takut kalau di dalam misalnya ketemu penganut agama yang merasa dilecehkan oleh Om Roy. Saya yakin mereka baik-baik kok. Nggak akan kejadian seperti MKC. Ya, semoga Om Roy dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, mungkin teman-teman yang belum pernah tahu kasusnya Roy Suryo, kita mundur ke belakang sedikit. Jadi 2 minggu lalu Roy Suryo itu ditetapkan sebagai tersangka. Kasus meme stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan Presiden Jokowi. Lalu diketahui kasus ini memang jadi polemik ketika foto stupa Candi Borobudur mirip Presiden Jokowi itu diunggah oleh Roy Suryo lewat akun Twitternya yaitu @KMRT Roy Suryo 2. Dan terlihat panik, Roy langsung pasang strategi menghindar dari jeratan Undang-Undang ITE. Nah, sebelum dilaporkan, Roy melaporkan pada polisi terlebih dahulu usai postingan meme patung Buddha Candi Borobudur itu mengundang polemik di sosial media. Ini nggak tanggung-tanggung dia melaporkan 3 akun media sosial yang dia sebut sebagai pengunggah awal, ya, atau mungkin pengeditnya atau mungkin pembuatnya, tapi kita nggak tahu. Polisi sih masih mendalami soal laporannya Roy itu. Tapi, nah ini Roy terbukti menyebarkan. Setidaknya itu yang disampaikan oleh penyidik. Nggak mau kecolongan dia ini sebelum dilaporkan, dia melaporkan dulu. Ini langkah yang memang membuat orang bingung. Roy si pembuat gaduh malah dia yang mengaku sebagai korban. Lalu kemudian Roy dilaporkan ke Polda Metro Jaya 20 Juni, saya masih ingat tuh. Dia dilaporkan karena meme Candi Borobudur yang dianggap telah melecehkan umat Buddha. Nah, kira-kira sebulan kemudian Roy Suryo dipanggil sebagai terlapor kasus postingan meme stupa Candi Borobudur yang diedit seperti wajahnya Pak Presiden. Ya, 11 jam diperiksa, dia mah santai aja. Sudah biasa dia seperti itu. Nah, selesai diperiksa, tiba-tiba Roy bermanuver. Roy Suryo meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau biasa disebut LPSK. Katanya Roy mengaku menerima banyak teror. Setelah melaporkan akun yang menyebarkan pertama kali, katanya dia diteror. Ya, saya sih nggak percaya ya. Masa iya? Anonim neror, gimana nerornya? Untungnya rekomendasi dari LPSK itu diabaikan oleh Polda Metro Jaya. Minggu berikutnya, lanjut Roy 12 jam diperiksa setelah statusnya tersangka. Roy nggak kuat melanjutkan. Ya, Roy terkapar, sakit katanya. Itulah, kemudian Roy keluar dari Polda Metro Jaya dalam keadaan dipapah, nggak kuat jalan. Berat hidup ini bro, katanya. Minggu berikutnya Roy lebih lucu lagi. Setelah diperiksa, Roy keluar ruangan dengan penyangga leher. Makin lucu kan? Nggak tahu sakit apaan, katanya stres. Emang kalau orang stres lehernya yang dibalut, ya saya nggak tahu. Dan Roy kembali lolos dari penahanan. Ya karena penyidik merasa masih kooperatif si Roy ini, dan juga Roy punya alasan sakit. Dan hari ini situasinya berbeda. Roy dinyatakan sehat, ya lalu ditahan. Apakah layak hari ini dinyatakan sebagai Hari Panci Nasional? Yang jelas hari ini membuktikan bahwa Polri tetap presisi, meski banyak kritikan dan tekanan yang luar biasa akhir-akhir ini. Kita ucapkan terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, bravo Polri, kepada aparat kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, kepada jajaran Pak Fadil Imron dan juga rekan-rekan. Saya percaya hukum akan ditegakkan, karena siapapun di mata hukum harus sama. Bravo Polri, selamat istirahat Om Roy. Jangan nakal di dalam ya, meski banyak perabotan. Terima kasih, saya Mas Jopray. Aman kan?